Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Ibu Wara Sayekti di pembelajaran kimia kelas 12. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, kita lihat peta konsepnya. Apa yang akan kita pelajari dalam topik ini? Pada hari ini, kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut. Mari kita lihat peta konsep dari pembahasan hari ini. Hari ini kita membahas tentang fenomena sifat koligatif larutan. Dalam membahas tentang sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari tentang konsentrasi larutan dan macam-macam sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan yang akan kita pelajari adalah molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Sedangkan macam-macam sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari adalah penurunan tekanan uap larutan atau delta P, penurunan titik beku atau delta TF, kenaikan titik didih atau delta TB, dan tekanan osmotik. Mari kita pelajari untuk materi pertama, yaitu konsentrasi larutan. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan molaritas suatu larutan, menentukan molalitas suatu larutan, dan menentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ada 3 jenis, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Mari kita bahas tentang molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Molaritas dinotasikan sebagai M sama dengan N per V, di mana M sama dengan molaritas, N sama dengan mol zat, dan V sama dengan volume. Atau bisa dikatakan bahwa molaritas sama dengan jumlah gram terlarut dibagi MR atau molekul relatif dari zat terlarut dikalikan 1000 dibagi volume zat terlarut dalam mililiter. Atau bisa juga dicari dengan molaritas sama dengan persen kadar zat dikalikan 10 dikalikan massa jenis dibagi massa molekul relatif. Konsentrasi larutan yang kedua yaitu molalitas. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Molalitas dirumuskan sebagai
M sama dengan gram zat terlarut dibagi massa molekul relatif dikalikan 1000 dibagi massa pelarut. Atau bisa dicari dengan persen kadar zat dibagi massa molekul relatif dikalikan 1000 dibagi 100 dikurangi persen kadar zat. Konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol atau dinotasikan dengan X. Fraksi mol menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Dalam suatu larutan terdapat dua fraksi mol, yaitu fraksi mol zat terlarut atau Xt dan fraksi mol zat pelarut atau Xp. Rumus dari fraksi mol dinyatakan dengan Xt sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total, di mana mol total merupakan penjumlahan dari mol zat terlarut ditambahkan mol zat pelarut. Demikian juga untuk Xp atau fraksi mol zat pelarut. Sama dengan mol zat pelarut dibagi mol total, yaitu penjumlahan dari mol zat terlarut ditambahkan mol zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut ditambahkan fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Jadi jumlah fraksi mol pelarut dan terlarut adalah 1. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah sebanyak 1,8 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam 100 gram air, di mana massa atom relatif dari C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Tentukan molalitas larutan glukosa tersebut. Kita akan lihat penyelesaiannya. Molalitas sama dengan gram zat terlarut dibagi massa molekul relatif dari zat terlarut dikalikan 1000 dibagi massa zat pelarut. Jadi, bisa dituliskan molalitas sama dengan 1,8 dibagi 180 dikalikan 1000 dibagi 100 gram. Didapatkan 0,01 dikalikan 10. Jadi, molalitas dari glukosa sama dengan 0,1 molal atau dituliskan dengan 0,1 M. Contoh yang kedua. Sebanyak 90 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 360 ml air, di mana massa atom relatif dari C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Tentukan fraksi mol masing-masing zat. Di sini kita akan mencari fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Yang harus kita cari lebih dahulu adalah jumlah mol dari masing-masing zat, yaitu jumlah mol dari glukosa dan jumlah mol dari air atau H2O. Jumlah mol glukosa sama dengan gram glukosa dibagi massa molekul relatif glukosa, sama dengan 90 dibagi 180 sama dengan 0,5 mol. Sedangkan jumlah mol dari air atau jumlah mol pelarut
sama dengan gram H2O dibagi mR H2O. Dari data bisa diketahui gram H2O sama dengan 360 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 20 mol. Jadi, mol dari H2O sama dengan 20. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan jumlah mol dari zat terlarut dan zat pelarut, maka kita bisa mencari fraksi mol zat pelarut, yaitu mol zat pelarut dibagi mol total. Sama dengan 20 dibagi 0,5 ditambah 20. Sehingga sama dengan 20 dibagi 20,5. Hasilnya 0,98. Selanjutnya kita akan mencari jumlah fraksi mol dari zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut bisa dicari dengan rumus jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol total. Sama dengan 0,5 mol dibagi 20,5 mol. Didapatkan 0,02 fraksi mol dari zat terlarut sama dengan 0,02. Demikianlah untuk pembahasan tentang konsentrasi larutan. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan materi yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.